Akademik Baik Pembelajaran Mendalam Lokus SD Negeri 2 Gianyar. Kepada Ibu perwakilan Dinas Pendidikan dengan hormat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kita hormati rekan-rekan fasilitator pembelajaran mendalam Kabupaten Gianyar angkatan pertama. Yang hormati juga seluruh peserta PM angkatan pertama Kabupaten Gianyar yang berjumlah 36 orang beserta dengan para kepala sekolah SD dan TK Kabupaten Gianyar. Berbahagia sekali hari ini kita ditugaskan untuk mewakili PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Izinkan Titian memperkenalkan diri, mungkin karena Titian Kabin PAUD dan keluarga, jadi hanya beberapa dari PAUD yang sudah kenal wajah, suara, serta nama ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan Titian memperkenalkan diri dulu karena kita adalah sebuah keluarga besar sebenarnya nih. Jadi jangan sampai teman-teman di Dikdas atau pendidikan dasar tidak kenal dengan pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan. Banyak itu yang terjadi seperti itu. P3K yang kemarin mengikuti orientasi itu, waduh, sama sekali tidak tahu siapa pejabat strukturalnya yang ada di dinas. Padahal kita ini keluarga besar, keluarga besar, karena kalau kita kembali lagi ke pepatah zaman leluhur kita, jadi tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak tahu mau ngomong apa, gitu nih. Padahal kita ini adalah sebuah keluarga besar di mana kemungkinan saya walaupun dengan usia yang masih lebih muda dari Bapak Ibu sekalian, Titian di sini sebagai orang tua, sebagai pengayom daripada teman-teman GTK yang ada di seluruh Kabupaten Gianyar, yang ada di Satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu izinkan Titian memperkenalkan diri dulu, ya, boleh ya? Izin. Titian diberikan nama oleh orang tua Anak Agung Istri Dwi Hari Hidayati. Ya, jadi sebelum diberikan kepercayaan di bidang PAUD dan keluarga, Titian sudah malang melintang di pemerintah daerah Kabupaten Gianyar. Jadi singkat cerita, pada tahun 2023 ditugaskan di Kabin PAUD dan keluarga. Titian pun masuk ke Dinas Pendidikan ini dengan effort yang luar biasa, karena sangat banyak yang harus dikerjakan, sangat banyak yang harus diingat, dan tentu sangat banyak yang harus dipelajari. Jadi kalau dulu sebelum duduk di struktural Dinas Pendidikan, Titian menganggap guru-guru itu hanya datang ke sekolah, kemudian mengajar dan dapat libur 1 bulan. Masa dari guru 1 bulan mah libur gitu. Karena kalau kami di pemerintah daerah kan hanya ada cuti bersama. Tetapi setelah tahu tugasnya guru itu luar biasa, jadi merembet makin ke Titian sendiri. Harusnya Sabtu itu sudah
me time ya, family time seperti itu. Jadi semenjak di Dinas Pendidikan nggak ada yang namanya hari libur. Minggu pun kita siap untuk ditugaskan. Jadi untuk itu kita mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah ada di profesi ini. Karena kami mengikuti teman-teman yang di profesional guru, pejabat struktural itu yang mengikuti. Kalau anak-anak di negeri khususnya masih banyak yang beraktivitas atau masuk katanya. Kalau di swasta kan mungkin sudah libur di hari Sabtu. Kalau di negeri masih masuk, kita juga ikutan masuk. Seperti hari ini juga. Itu yang membuat mental kita, khususnya Titian sendiri, niki semakin terbangun, semakin dinamis. Jadi diam sedikit itu udah bingung. Kok diam? Kok hari Sabtu ini nggak ada kegiatan? Kok hari Minggu ini nggak ada penugasan? Seperti itu. Sama enggak? Sama ya, karena sudah saking hektiknya setiap hari. Hari berganti minggu, berganti bulan dan tahun dengan rutinitas yang luar biasa. Untuk itu kita dibutuhkan, sangat diperlukan apa yang namanya kemampuan, ya, dibutuhkan kompetensi yang lebih daripada masyarakat umumnya. Karena siapa yang nggak tahu kalau jargon di masyarakat itu kan sedikit aja informasi apa, tanya si itu, tanya si anu, dia guru, pasti tahu. Begitu paradigma yang terjadi di masyarakat. Untuk itulah kenapa pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar khususnya memberikan peningkatan kompetensi yang tidak henti-hentinya kepada seluruh GTK yang ada di Kabupaten Gianyar. Nah, salah satunya sesuai dengan program terbaru dari kementerian, yaitu program Deep Learning. Kan sudah tahu ya, pada saat pembukaan in one-nya, Titian juga sudah hadir memberikan sambutan mewakili Bapak PLT. Nah, saat ini kegiatannya adalah lanjutan dari in one yang beberapa bulan yang lalu ya. Mungkin ada yang bertemu dengan Titian atau tidak, tetapi pertemuan ini adalah keberlanjutan dari pertemuan 3 bulan yang lalu yang kita laksanakan sekarang dengan tema talk show, ya, talk show untuk mempresentasikan apa yang sudah didapatkan dari pembelajaran beberapa bulan yang lalu sampai dengan hari ini. Nah, sudah agak ini ya, apa, terlalu basa-basinya terlalu banyak ya. Jadi kita bersyukur ya, tidak henti-hentinya kita tetap bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Hyang Widi, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama setelah Inwan kita mengikuti talk show ini. Jadi program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu tidak semata-mata untuk kementerian. Program itu dikeluarkan adalah untuk layanan kepada peserta didik. Nah, di sini seorang guru sebagai ujung tombak. Apalah artinya bangsa ini kalau tanpa peran serta, dedikasi, dan etos kerja daripada rekan-rekan guru. Nah, untuk itu pemerintah melalui Dinas Pendidikan tetap akan terus membangun iklim-iklim positif, tentu untuk peningkatan pengetahuan dan mengedukasi teman-teman sekalian. Mungkin hari ini Titian tidak bisa sampai akhir ya. Ingin sekali sebenarnya menyaksikan presentasi, tetapi karena ada satu dan lain hal, yaitu tadi ada kegiatan keluarga, jadi kita kan harus seimbang ya, antara kedinasan dan kehidupan pribadi kita.
tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak mengurangi daripada makna dan arti serta tujuan dari pertemuan kita hari ini. Jadi Titiang berharap apa yang sudah didapatkan dari penyampaian materi yang kurang lebih 1 minggu di sini juga, kemudian diberikan beberapa bulan, 2 bulan atau lebih waktu diimplementasikan di satuan masing-masing, dan hari ini sudah dipilih rekan-rekan yang mampu mempresentasikan. Jangan cuma disampaikan yang baik-baiknya saja. Jadi tadi juga saya sudah sempat berkomunikasi dengan fasilitator, walaupun belum ada petunjuk teknis untuk evaluasi atau model, kita berharap ada evaluasi dari kegiatan ini. Karena setiap kegiatan selalu ada tahapan-tahapannya, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Jadi tidak mungkin kita bisa memberikan outcome yang baik ketika kita tidak melaksanakan evaluasi tersebut. Belajar, duduk, implementasikan, tetapi tetap harus ada tolak ukurnya, indikator penilaian untuk kita mengevaluasi apakah yang kita laksanakan selama kurang lebih 3 bulan loh ini ya, lebih 3 bulan ini, apakah ada dampaknya kepada peningkatan kualitas pembelajaran di masing-masing satuan. Sepakat ya? Kurang semangat nih. Kurang apa ya? Udah sedek ya? Kurang semangat. Angkatan 1 ada yelnya mungkin biar semangat gitu, ada yelnya buatnya ya biar semangat nanti dengan fasilitatornya, jadi biar ingat gitu. Mungkin nanti ada angkatan 2, ada angkatan 3 lagi, karena kita punya GTK ribuan. Bersyukur bisa di angkatan 1, jadi tahu lebih awal, selangkah lebih maju dari teman-teman. Itu yang kita bisa sharing nanti dengan teman-teman. Hari ini berbagi praktek baik. Walaupun namanya berbagi praktek baik, tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang merupakan masukan atau evaluasi dari kegiatan ini disampaikan, menjadi catatan. Karena kita perlu monef itu, dan nanti kedepannya kita juga bisa sampaikan melalui teman-teman di BGP ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu pola pembelajaran yang harus kita terapkan. Jangan cuma ada program dilaksanakan sudah selesai. Kalau kasarnya bilang ABS begitu, penyerapan anggaran dilaksanakan, tetapi tidak ada outcome-nya. Ya, itu yang kita harapkan, karena semua yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, semua tujuannya adalah untuk memajukan bangsa ini, mewujudkan generasi emas di tahun 2045 nanti. Oleh karena itu kita yang ada di ujung tombak diberikan kepercayaan, sudah memilih profesi ini, sudah menekuni profesi ini, embarlah dengan sebaik-baiknya, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Setuju nggih? Karena tadi juga selain memberikan sambutan, kita juga diminta untuk membuka talk show ini, berbagi praktek baik ini, dengan menghaturkan Om Mawigena Mastu Namo Sidam, talk show berbagi praktek baik IM 2 pembelajaran mendalam angkatan 1 Kabupaten Gianyar, Titiang buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.